Assalamualaikum. Wafat. Assalamualaikum. Tolong ya, tolong di BC-kan ya, yang sesi terakhir jam 10. Ya, ya. Oh, siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala ala al-wasilatul akhirah fi mu'alajatil al-ihtilaf, usaha terakhir atau sarana terakhir dalam mengatasi perselisihan rumah tangga. Indama tafshalu jami'il wasail fi ilaj, tidak bisa beribadah dengan baik sebagaimana dulu. Hatinya diliputi dengan kebencian, dengan angkara nafsu, dengan kemarahan dan sebagainya. Subhanallah, begitu berat. Harusnya kita punya kewajiban untuk menjaga diri kita, menjaga hati kita dari segala bentuk kekotoran jiwa. Karena apa yang kita kumpulkan di dunia, yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana tidak ada manfaat sama sekali harta dan anak-anak yang kalian miliki, illa man, dari kedengkian, terbebas dari suatu penistaan, terbebas dari sesuatu keangkara murkaan, terbebas dari sesuatu yang dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah hati yang salim, hati yang selamat. Ketika pernikahan justru mengotori hati kita, ketika beragam percekcokan, ikhtilaf yang ada justru tidak akan membuat hati kita menjadi sebening dulu lagi, menjadi begitu berat, menjadi begitu sulit, di mana kemudian bihaitsu la tatahaqqaq ma'hu al-ahdaf, di mana kemudian tujuan dari pernikahan itu wal hikamil jalilah, dan hikmah yang begitu mulia dari sebuah pernikahan itu, allati aradahu Allah, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa diwujudkan karena sudah terlalu rumit masalahnya, sudah terlalu berat persoalannya, sudah terlalu banyak pihak yang terlibat di dalamnya.
Ibaratnya kalau kita kemudian dengar berita yang katanya itu termasuk berita yang paling dibenci sama Allah. Di antara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qil wa qal. Perkataan katanya. Misalnya ada orang bilang gini, "Jeng, aku mau cerita nih, tapi jangan bilang siapa-siapa ya." Oke, gitu. Diceritain dari A ke B. Kemudian yang B cerita lagi, Jeng, aku mau cerita nih. Aku merasa dapat cerita begitu berat untuk meringankan beban beratku, tak ceritain ke kamu, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Oke. Dari B ke C, dari C ke D, D ke E, sampai Z, sampai Z1, Z2, Z3, Z20 dan sebagainya. Dan setiap perpindahan cerita pasti ada pengurangan dan penambahan, ada bumbunya, didramatisir, ditambahin satu bumbu-bumbu tertentu. Belum lagi nanti ada satu maksud, ada satu tujuan, ada satu motif tertentu untuk bikin runyam masalah. Nah, terkadang dengan adanya suatu masalah dalam rumah tangga dan makin banyak orang yang terlibat di situ, semakin sulit masalah itu untuk dipecahkan. Hati kita makin kotor, hati kita makin membusuk. Maka di saat itu Syekh di sini menyebutkan wa yusbihu al-ibqa' ala ribat zaujiyah saqan wa asiran. Maka mempertahankan pernikahan pada saat itu begitu berat, begitu sulit. Serta tidak mungkin lagi diwujudkan tujuan pernikahan dan hikmah pernikahan nggak bisa diwujudkan. Kemudian di sini disebutkan famin samahatit tasyri' wa tamam ahkamihi, dan termasuk di antara kesempurnaan syariat dan juga kesempurnaan hukumnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, an yaj'ala makhrajan min hadhihi dha'iqah, jalan keluar atas sebuah masalah dan kesempitan ini. Namun jalan keluar ini adalah jalan keluar yang bisa kita tempuh, yaitu talak, cerai, berpisah. Jikalau berpisah ini lebih kecil madorotnya daripada mempertahankan pernikahan. Terkadang ada satu kondisi di mana masalah itu sudah semakin membesar, sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak. Kalau terus dipertahankan, khawatir silaturahmi di antara kedua belah keluarga yang besar ini akan menjadi pecah, akan menjadi rusak. Maka terkadang talak atau berpisah menjadi sebuah pilihan berat yang harus diambil. Sebagaimana ada orang yang sakit gula, ada luka di kakinya, gak kunjung sembuh dan berpotensi untuk menjadi busuk. Maka terkadang yang namanya pengambilan keputusan untuk melakukan amputasi itu tidak mudah. Butuh dipikir, butuh ditimbang-timbang, butuh dipenggalih dengan begitu dalam. Karena ada dua pilihan nih, kalau tetap dipertahankan organ ini, maka berpotensi membusuk dan menjalar semakin ke atas. Tapi kalau kemudian dipotong, paling enggak sempat menjalar sampai atas dan lukanya berhenti di situ. Sebuah pilihan yang berat. Sebagaimana orang akan mengamputasi bagian tertentu dari badannya karena adanya luka yang tidak mungkin bisa disembuhkan. Nah, pernikahan yang tidak lagi ketemu jalan tengah di antara mereka, di antara suami dan istri, terkadang harus dicarikan sebuah jalan terakhir, yaitu berupa perceraian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari yang namanya perceraian dan menjaga rumah tangga kita. Maka dari itulah talak dibolehkan. Tetapi talak yang dibolehkan ini adalah talak yang sesuai dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Talak yang sesuai dengan batasan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah talak yang
sudah disebutkan di dalam syariat kita. Di antaranya di sini disebutkan sesungguhnya talak di saat haid diharamkan. Talak sekaligus 3 diharamkan. Aku talak kalian itu dengan, aku talak kamu dengan talak 3. Itu diharamkan. Talak di saat suci yang terjadi hubungan badan atau jima juga diharamkan. Semua jenis ini termasuk talak bid'ah yang diharamkan serta pelakunya berdosa. Jadi yang pertama ini talak bid'ah. Talak yang dilakukan di saat istrinya sedang haid, atau talak sekaligus 3, atau talak di saat suci yang terjadi hubungan jima atau badan di dalamnya. Maka di sini pelakunya berdosa, tetapi talaknya tetap jatuh menurut jumhur para ulama. Berbeda dengan talak sunnah. Talak sunnah ini adalah talak yang otomatis berbeda dengan talak bid'ah, di mana talak 1 di saat suci dan tidak terjadi hubungan badan, atau talak di saat mengandung. Nah, sesungguhnya talak adalah salah satu cara penyelesaian. Kenapa sebabnya? Karena setelah talak biasanya ada yang disebut dengan masa iddah. Masa iddah ini punya banyak hikmah. Yang pertama, setelah masa iddah selesai, seorang pria punya 2 pilihan. Melanjutkan talaknya atau resmi bercerai, berpisah, atau merujuk istrinya. Seandainya melanjutkan talaknya dan tidak dirujuk istrinya, maka iddah itu berfungsi sebagai bara'atul rahim, menjamin bahwa rahim seorang wanita itu dalam keadaan bersih dari segala bentuk benih-benih dari pria manapun. Jadi begitu nanti wanita tadi selesai dari masa iddahnya dan menikah dengan orang lain, maka anaknya itu jelas secara nasab. Ini anak siapa? Subhanallah. Inilah indahnya Islam. Di antara hikmah Islam adalah Islam itu menjaga yang namanya hifdzu an-nasl, menjaga keturunan. Maka segala bentuk perbuatan yang berpotensi di situ mengakibatkan terjadinya percampuran nasab yang enggak jelas, perbuatan zina dan lain sebagainya, maka diharamkan. Maka hikmah dari adanya masa iddah adalah yang pertama jelas, jikalau seorang pria tadi tetap melanjutkan talaknya dan tidak merujuk istrinya, maka berfungsi sebagai bara'atul rahim, menjamin bahwa di dalam perut sang wanita tadi, di dalam rahim wanita tadi bersih dari segala jenis benih yang ada, keadaan bersih, nggak ada benih apapun juga. Tetapi kemudian ada hikmah yang kedua, diharapkan dari adanya masa tenggang tersebut, masa iddah tersebut menjadi waktu untuk berkaca diri, waktu untuk berintrospeksi. Seorang istri berintrospeksi, oh ternyata gini toh, ditalak, dicerai. Seorang suami juga berintrospeksi, oh ternyata gini toh, mentalak dan bercerai. Ternyata nggak enak ya, sudah berjalan kemudian 2 bulan, yang biasanya ada aktivitas biologis misalnya, nggak ada aktivitas biologis misalnya, nggak ada penyaluran misalnya. Oh ternyata nggak enak juga ya kayak gini, kayak gitu, diem-dieman dan sebagainya. Akhirnya dirujuklah istrinya, dan itulah hikmahnya. Kenapa di masa-masa iddah, talak 1 dan talak 2, tidak boleh bagi seorang istri mengeluarkan, seorang suami untuk mengeluarkan istrinya dari rumahnya. Subhanallah, sebuah hikmah yang begitu mulia yang telah ditetapkan dalam Islam. Adanya tenggang waktu, itu waktu untuk berintrospeksi, berkaca diri. Terkadang yang namanya jiwa itu akan berubah. Terkadang hati itu akan terjaga. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan apa yang dikehendakinya di tengah-tengah masa iddah tadi.
Tadinya suaminya begitu keras, begitu kasar. Di masa idah tadi Allah rubah hati suaminya tadi menjadi lebih lembut dan tersentuh dengan adanya satu peristiwa tertentu. Karena hanya Allah yang membolak-balikan hati manusia. Inna qulubal ibad baina isbaini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia itu ada di antara dua jemari Allah yang dibolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Maka dari itu kita banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Banyak minta doa itu. Berdoa sama Allah tabaraka wa ta'ala agar hati kita dilembutkan, agar perilaku kita disantunkan, agar perkara kita dimudahkan. Minta sama Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai kemudian Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis tadi itu berkata kepada Rasulullah SAW, saking seringnya Rasulullah membaca doa tadi. Kita bisa bayangkan ya, Rasulullah dijamin masuk surga, Rasulullah dijamin diangkat derajatnya, Rasulullah dijamin diampuni dosa-dosanya, masih berdoa dengan doa tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kalau kita gimana kira-kira? Dosa kita diampuni apa belum kira-kira? Belum tentu. Kita bakal masuk surga apa enggak kira-kira? Belum tentu. Kita bakal diangkat derajatnya apa enggak kira-kira? Belum tentu juga. Tetapi Rasulullah SAW masih terus berdoa dengan doa tadi sampai Anas bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, amantu bika wa bima ji'ta bihi. Aku beriman kepadamu, aku beriman dengan apa yang datang dari engkau. Fahal takhafu alaina, apakah engkau khawatir juga jika hati kami berbolak-balik? Karena Anas bin Malik saking seringnya dengar Rasulullah baca doa tadi, khawatir itu jadi kekhususan bagi Rasulullah SAW. Maka Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan, inna qulubal ibad, sungguhnya hati manusia baina isbaini min asabi'illah, di antara dua jemari Allah tabaraka wa ta'ala. Yuqallibuha kaifa yasha, dan Allah azza wa jalla akan membolak-balikkannya kapan Allah subhanahu wa ta'ala mau. Hati kita berbolak-balik, hati kita begitu lemah. Saking lemahnya hati manusia itu, ada istilah orang Jawa, dasar. Esok dele sore tempe gitu ya. Pernah dengar kata-kata itu? Dasar, esok dele sore tempe. Artinya pagi ngomongnya A, sore dah ngomongnya udah beda. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hati manusia berbolak-balik. Hati manusia cepat berubah. Sampai Rasulullah pernah mengabarkan kepada kita, badiru bil a'mal, percepatlah amal soleh yang ingin kalian kerjain. Kalian punya rencana apa? Cepat kerjakan. Badiru bil a'mal. Jangan melakukan taswif, nanti, saufa, nanti mau gini, nanti mau gitu. Oh jangan. Kalau punya kesempatan beramal soleh, kerjakan. Contoh, ada kesempatan pengajian, datangi pengajian itu. Ada kesempatan berinfak dengan harta kita. Ada kesempatan menolong orang lain, tolong orang lain pada saat itu juga. Ada kesempatan memudahkan urusan orang lain, mudahkan urusan orang lain pada saat itu juga. Badiru bil amal. Percepatlah untuk melakukan amal saleh. Kenapa sebabnya? Fatanan kaqat illaili mudlim. Yang namanya fitnah, ujian, cobaan sebagaimana malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira. Ada seorang pria di pagi hari dalam keadaan beriman, tapi sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sorenya masih beriman, paginya sudah kafir. Nas'allallahu salama. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari kehidupan dunia. Maka dari itulah hati manusia cepat berbolak-balik.
Jadi istilah orang Jawa bilang esok dele sore tempe, wong ini dari mendoan gitu ya, digoreng gitu. Masya Allah. Maka ini adalah sesuatu yang wakil, terjadi. Hati manusia memang kayak gitu, cepat berubah. Maka dari itulah terkadang jiwa itu berubah. Ini hikmahnya, selama masa iddah 3 kali haid atau 3 kali masa suci, istri kita yang sudah kita talak itu tetap berada di rumah, gak boleh kita keluar dari rumah. Tujuannya supaya mungkin di masa-masa itu Allah rubah hati kita, Allah lembutkan hati kita, Allah santunkan perilaku kita, sehingga kita bisa lebih menerima perbedaan yang ada antara kita dengan pasangan kita. Kita bisa lebih menerima dan memahami karakter satu sama lain. Kita akan lebih bisa memaklumi apa yang sudah terjadi. Itu hikmahnya. Maka talak sekali lagi itu boleh jikalau syaratnya tidak ada jalan keluar lain, dan proses terjadinya talak juga harus dikawal sesuai dengan syariat Islam. Ketika talak tidak boleh kita usir istri kita, tetap di rumahnya. Selama masa iddahnya selesai, begitu masa iddah selesai baru dia boleh keluar dari rumahnya, di mana kita bisa melakukan introspeksi, bisa menyambung yang telah terputus dari ikatan kasih sayang hubungan suami istri. Nah, inilah yang kemudian sebaiknya kita lakukan ketika sampai terjadi yang namanya talak, terutama talak raj'i, talak 1 atau talak 2, talak yang bisa nyambung lagi. Tetap tinggal di rumah suami, tidak boleh keluar dan tidak boleh dikeluarkan. Dan ini harus dipahami oleh pasangan suami istri berdua. Tidak boleh keluar bagi istri, artinya karena aku sudah ditalak ya udah aku tak pulang ke rumah orang tuaku. Oh enggak, tetap di rumah suaminya. Dan tidak boleh dikeluarkan oleh suaminya. Jadi harus dipahami oleh kedua belah pihak. Kenapa sebabnya? Karena tetap tinggal di rumahnya, tetap menetap di rumah suaminya, yang pertama adalah menjadi jalan untuk rujuk kembali. Kalau sudah lepas keluar dari rumah, sang istri mengatakan ya udah aku tak pulang ke rumahku aja, ke rumah simbokku aja. Ya sudah, kamu dukung, tak carikan orang lebih baik lagi. Udah dikompor-komporin, nah sulit sekali untuk bisa kembali. Maka tetap tinggal di rumahnya akan menjadi jalan rujuk kepada suaminya. Dan tetap tinggal dalam rumahnya juga membuka pintu harapan. Bisa jadi Allah SWT melembutkan perilakunya, membuka hidayah bagi dirinya. Subhanallah. Dan dengan adanya masa iddah ini dimaksudkan untuk menenangkan angin ribut yang terjadi di antara mereka, untuk menggerakkan sanubari, untuk menarik kembali sikap yang telah diambil. Tadinya suaminya keras, suka mukul, suka gebuk dan sebagainya. Bahkan saya pernah punya teman di Yaman, orang Libya, satu tempat belajar dengan saya. Orang Libya nikah sama orang Yaman. Kita tahu orang Libya, apalagi kalau dia keturunan bangsa barbar, badannya gede banget, subhanallah. Dia bukan orang Arab, tapi dia dari keturunan bangsa barbar. Nah, dia itu nikah sama orang Yaman, istrinya kecil sekali. Dia orangnya gede, hitam seperti itu, subhanallah. Suaranya juga menggelegar, ngeri banget lah. Kalau jadi panglima perang cocok banget ini. Nah, istrinya kecil. Nah, istrinya itu sampai dipukulin sama suaminya, nasallallahu salamah, astagfirullahaladzim, sampai cacat. Kakinya itu sampai pincang. Subhanallah. Maka terkadang di masa-masa iddah ini, sang suami merenung, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ternyata yang saya lakukan itu salah ya. Saya sudah mendolimi istri saya
saya sudah menyakiti hati istri saya, bahkan saya sudah melukai dirinya, saya sudah menghancurkan mentalnya. Ya Allah, saya salah. Ya Allah, saya bertobat kepadamu ya Allah, dan saya meminta maaf sama istri saya. Subhanallah. Maka subhanallah, dengan adanya masa idah ini akan menggerakkan sanubari, menarik kembali sikap yang telah diambil, dan juga memikirkan anak-anaknya. Anak-anaknya nanti kalau kemudian saya cerai, gimana nasib anak-anaknya? Anaknya mau ikut siapa? Kalau anaknya ikut ibunya, maka anak ini nggak akan dapat lagi figur seorang ayah. Kalau anak ini ikut ayahnya, anak ini nggak akan dapat figur seorang ibu. Karena seorang anak itu membutuhkan dua figur sekaligus di dalam kehidupannya. Figur ayah, di mana anak belajar ketegasan, di mana ayah belajar arti sebuah kekuatan, di mana anak belajar arti sebuah keberanian. Itu didapat dari figur seorang ayah. Dan anak juga belajar dari sosok seorang ibu, belajar kelembutan, belajar fleksibilitas, belajar menghargai orang lain, belajar ngalah. Dan dua figur ini harus ada dalam diri anak kita. Maka dari itu, ini sebuah rahasia, sebuah hikmah dari sebuah rahasia. Kenapa kok anak-anak yatim kebanyakannya itu rada-rada dalam tanda kutip beling, rada nakal misalnya, rada angel diatur? Ya wajar saja. Kalau kita memahami kenakalan mereka dalam tanda kutip disebabkan mereka nggak punya figur, kehilangan figur. Figur yang kemudian mereka mencontoh. Anak itu mencontoh semua perilaku orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak ada, siapa yang bakal mereka contoh? Maka subhanallah, di antara indahnya takdir Allah tabaraka wa ta'ala ketika Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, maka figur ayah itu digantikan oleh sosok Abdul Muthalib, kakek beliau. Sampai usia 8 tahun kakeknya meninggal dunia, figur ayah itu digantikan pada sosok Abu Talib, paman beliau. Subhanallah. Maka dari itu yang saya sangat miris di masa-masa sekarang adalah banyak anak-anak kita, orang tuanya masih ada, bapaknya masih ada, ibunya masih ada. Tetapi anak-anak kita zaman sekarang sudah jadi anak yatim atau anak piatu, bahkan anak yatim piatu padahal bapak dan ibunya masih ada. Gak dapat figur itu. Bapak berangkat sebelum matahari terbit sampai kemudian pulang setelah matahari terbenam. Dan itu terus berulang tiap hari, terus berulang tiap hari, dan anak ngerasa bahwa saya nggak dapat figur itu. Dan ketika anak kita mendapati kondisi seperti itu, ketika gak pernah mendapatkan bapaknya menjadi sosok yang mengayomi dirinya, menemani kehidupannya, menemani bermainnya, maka mungkin ada yang salah pada diri kita sehingga kita tidak lagi dirindukan oleh anak kita. Dan ketika anak kita terus mendapatkan fenomena seperti itu dan menganggap bahwa ketiadaan bapaknya itu menjadi sesuatu yang wajar, sepertinya adanya bapaknya dengan ketiadaannya itu sama saja. Maka berarti bahwa anak kita betul-betul sudah kehilangan figur itu dari diri kita sebagai seorang ayahnya. Maka subhanallah, berapa kali seperti itu. Saya pribadi mendapatkan bahwa terkadang ada beberapa jadwal di luar kota, kemudian saya harus berangkat sebelum subuh. Saya sampai rumah, saya berangkat sebelum subuh ketika anak saya belum bangun. Kemudian jam 9 malam saya belum sampai rumah, ditelepon sama anak saya yang kecil kemarin itu ikut saya. Bah, kapan pulang, kapan sampai rumah, seperti itu. Berulang kali, beberapa kali. Subhanallah, tidur dulu mas, nanti kalau nanti kalau abah udah bangun tak bangunin, tak bawain jajan, tak bawain makanan, seperti itu. Enggak, nunggu abah aja. Sampai rumah subhanallah, anak saya sudah tidur. Saya merasa bersalah di situ. Jadi subhanallah,
terkadang kemudian dari sebuah perceraian itu, dengan adanya masa iddah, kita itu dipaksa untuk memikirkan bagaimana kondisi anak kita. Apakah dengan adanya perceraian ini justru anak kita belajar dari diri kita tentang buruknya tata kelola rumah tangga dari orang tuanya. Oh, ternyata cara ngelola rumah tangga gini toh. Kalau ada masalah ya cerai aja. Jadi muncullah generasi-generasi yang tukang kawin cerai. Kawin cerai lagi, kawin cerai lagi, kawin cerai lagi. Begitu mudahnya. Belajar dari siapa? Dari orang tuanya. Kita sudah terbujur kaku di alam kubur, tetapi anak kita belajar tentang buruknya tata kelola rumah tangga dari siapa? Dari orang tuanya. Yang hobinya kawin cerai itu. Subhanallah. Maka pikirkanlah anak-anak kita. Anak-anak kita masa depannya masih panjang. Anak-anak kita akan melahirkan anaknya, tidak lain cucu kita. Akankah anak kita mendidik anaknya atau cucu kita nanti dengan cara yang sama sebagaimana kita mengajarkan kepada anak kita bagaimana mendidik anak dan mengelola buruknya rumah tangga kita? Itu harus dipikirkan. Maka dari itu sudah kita bahas dalam sesi yang ketiga tadi, bahwa syaitan gak akan pernah berhenti. Karena hancurnya sebuah keluarga berarti hancurnya sebuah generasi. Hancurnya sebuah keluarga berarti hancurnya sebuah komunitas, sebuah masyarakat, sebuah bangsa. Subhanallah, efeknya begitu dahsyat. Maka dari itu muallif di sini hafizahullah taala, semoga Allah menjaganya, menutupnya dengan sebuah nasihat. Nasihat yang menjadi sebuah cermin bagi diri kita, nasihat yang menjadi sebuah kaca bagi diri kita. Beliau kemudian, semoga Allah menjaganya, rahimahullah ta'ala, mengatakan, fattaqullaha ayyuhal muslimun, bertakwalah kepada keluarga kalian dari siksa api neraka. Wahfadu buyutakum wa ta'arrafu ala ahkami dinikum, dan pelajarilah dan ketahuilah hukum-hukum agamamu. Wa aqimu hududallah, dan tegakkanlah batasan-batasan Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa ada masalah dalam rumah tangga? Kenapa ada percekcokan? Kenapa sampai ada perceraian? Pasti ada yang salah. Pasti ada hak yang tidak tertunaikan. Pasti ada kewajiban yang terlalaikan. Ini pasti ada yang salah deh. Karena hak-hak yang telah Allah tetapkan, kewajiban yang telah Allah wajibkan, itu menjadi sebuah SOP tersendiri. Kalau SOP ini enggak dijalankan, pasti terjadi yang namanya khalal. Terjadi yang namanya kerancuan, kerusakan, dan berbagai hal yang tidak kita inginkan. Wa aqimu hududallah wa la tatajawazuha, dan janganlah kalian melanggar batasan-batasan Allah tabaraka wa taala. Wa aslihu data bainikum, dan damaikanlah perselisihan yang ada di tengah kalian. Dan termasuk di antara amalan yang paling mulia di sisi Allah tabaraka wa taala adalah menyelesaikan pertikaian dan perselisihan yang ada di tengah dua orang yang sedang bertikai. Subhanallah. Kemudian beliau hafizahullah taala menutupnya dengan sebuah doa. Allahumma rzuqna al-fiqha fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman dalam urusan agama kami. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, man yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah tabaraka wa taala, yufaqihu fid din, yufahimu fid din, dia diberikan kemudahan untuk bisa memahami agamanya. Karena agama kita, ilmu ini adalah cahaya. Karena ilmu ini menjadi penjaga.
Sampai Ali bin Abi Thalib pernah menyebutkan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa sebabnya? Al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu menjaga diri kita, menjaga jalan kita, menjaga kehidupan kita. Berbeda kalau kita punya harta. Wa anta tahrusul mal. Sedangkan kalau Anda hanya punya harta, Anda yang akan dipaksa untuk jaga harta itu. Punya rumah gedong, dipaksa jaga harta itu dengan cara kasih CCTV, kasih satpam. Punya mobil bagus, dipaksa jaga harta itu dengan cara diasuransikan, dikasih pelindung inilah, coating itulah. Punya uang banyak gak bisa tidur, dipaksa menjaga harta itu dengan cara dipikir, ini uang supaya gak dicolong maling, supaya gak dikepet sama babi ngepet misalnya, supaya gak diambil saya sama tuyul gundul misalnya. Gimana caranya? Kan kita dipaksa menjaga harta. Tapi kalau kita punya ilmu itu menjaga kita. Maka dari itu di antara doa orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, sebagaimana doa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam adalah waqul rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakanlah Rabbi zidni ilma, kata Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, tambahkanlah untukku ilmu. Maka di sini muallif hafizahullah taala menutupnya dengan Allahumma rzuqna al-fiqha fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman dalam urusan agama kami. Wal basirata fi syariah, dan juga berilah kepada kami sebuah basirah, yaitu memahami, kemampuan untuk memahami syariat yang telah Engkau turunkan. Wanfa'na, ya Allah, berilah manfaat kepada kami ya Allah. Allahumma, ya Allah, Allahumma bihadi kitabuk, ya Allah, dengan petunjuk kitabmu ya Allah. Warzuqna as-sayra ala sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berilah kami rezeki untuk bisa mengikuti sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihamdillah subhanahu wa ta'ala, bi'aunillah wa bitaufiqillah subhanahu wa ta'ala, intahayna min dirasati hadal kitab, kitab Al-Baitus Sa'idu wa Khilafuz Zawjaini, di kota Majalengka pada hari ini, hari Ahad tanggal 20. Majalengka, Majenang ya, kota Tugala Majenang, seperti itu. Kota Majenang, subhanallah. Kota Majenang pada hari ini, hari Ahad tanggal 25 September 2022 Masehi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bisa kita dakwahkan kepada orang lain. Ilmu yang kita dapatkan dan tidak kita amalkan diibaratkan sebagaimana sebuah pohon yang tidak berbuah. Misalnya, ada jamaah di sini yang beli bibit. Kalau di sini kan biasanya kalau kita bicara duren, beli bibit duren di mana kira-kira? Di Kemeranjen misalnya ya. Beli bibit duren bawor di Kemeranjen. Beli bibit yang sudah agak gede, harganya 1 juta. Dibawa angel-angel dari Kemeranjen sampai nyewa mobil pick up. Begitu ditanam di Majenang ini, Majenang ya, nggak salah ya. Ya, ditanam di Majenang ini, kemudian ternyata durennya itu ditunggu sekian lama, bertahun-tahun, itu nggak berbuah. Jari ini gitu, jari ini duren bawor gitu ya. Ternyata nggak berbuah gitu, karena nggak cocok misalnya. Apa yang terjadi kira-kira? Sudah dibeli mahal, didatangkannya juga angel,
kemudian disirami tiap hari, diragati, dipupuki tiap hari, dirawat tiap hari, gak berbuah-buah. Kecewa gak kira-kira kita? Kecewa. Sama juga dengan Rabbul Izzah. Allah Tabaraka wa Ta'ala bakal kecewa sama kita. Betapa durhakanya kita saat kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ilmu, tetapi ilmu itu tidak pernah bisa kita amalkan, tidak membuahkan hasil dalam perubahan perilaku kita, perubahan tutur kata kita, perubahan kesantunan kita. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini punya hak atas diri kita, hak untuk diamalkan. Ilmu ini punya hak atas diri kita, hak untuk disebarkan, hak untuk didakwahkan. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita menjadi salah satu barisan yang akan ikut menyebarkan agama kita yang mulia ini, agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon taufik dan hidayah. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah kita akan membuka sesi tanya jawab sampai dengan pukul 11.30. Silahkan. Silahkan. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Ya sudah, dihukumi, seseorang itu dihukumi sesuai dengan apa yang nampak, sesuai dengan zahirnya. Maka dari itulah insyaallah wallahu taala alam tetap berhak, jikalau orang tuanya muslim maka tetap punya hak untuk mendapatkan apa yang terkait dengan hukum-hukum Islam yang terkait dengannya. Misalnya walaupun nggak sholat misalnya, tapi dia punya hak sebagai seorang muslim untuk ketika meninggal untuk dikafani, diurus jenazahnya sesuai dengan pengurusan kaum muslimin pada umumnya, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan kemudian hartanya juga berhak untuk dibagikan kepada ahli waris yang muslim. Wallahu ta'ala. Jadi seorang itu dihukumi sesuai dengan hukum asalnya secara zahirnya. Baik, barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, maaf tanya Tat. Sekarang ini banyak aliran atau pemahaman, dan semua mereka merasa benar atau paling benar. Pertanyaan kami sebenarnya, paham atau aliran yang paling benar itu siapa? Baik. Paham dan aliran yang paling benar adalah paham dan aliran yang paling cocok dengan apa yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan apa yang paling sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Atau lebih spesifik lagi, Rasulullah SAW pernah menyebutkan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Siapa? Sahabat. Tsummal ladina yalinahum, kemudian generasi setelahnya yaitu para muridnya sahabat, yaitu tabi'in. Tsummal ladina yalinahum, yaitu generasi muridnya tabi'in, yaitu atba'ut tabi'in. Jadi kalau kita bicara tentang Al-Quran dan As-Sunnah, tentang Al-Quran dan hadis Nabi, semua orang akan mengatakan bahwa saya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Sepakat? Ya. Tetapi pertanyaannya, dengan pemahaman siapa kita akan memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Ada yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahamannya si fulan.
Ada yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahamannya sialan. Bahkan ada yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengatakan menurut pendapat saya. Loh, pertanyaannya, ente itu siapa? Kok menurut pendapat saya itu gimana gitu? Ada yang memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan hawa nafsunya. Ibaratnya agama itu jadi kayak orang makan prasmanan. Tahu prasmanan? Apa yang kita suka kita ambil, apa yang enggak kita suka enggak kita ambil. Agama, mohon maaf, bukan kayak orang prasmanan. Semua harus kita ambil. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, secara paripurna. Dan janganlah mengikuti tipu daya syaitan, langkah-langkah syaitan. Jadi bagaimana kita? Yang paling benar yang gimana? Yang mengaku mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi dan oleh para generasi-generasi terbaik setelah para sahabat Nabi itu tiada, yaitu para tabi'in dan para atba'u tabi'in. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kalau ana memboikot masakan istri ana dan tidak mau memakannya karena kurang selera selama beberapa hari, dan ana lebih baik memasak sendiri? Mohon nasihatnya Ustaz. Maka nasihat saya adalah, kalau memang gak cocok dengan masakan istri, itu sesuatu yang sah-sah saja. Manusia punya rasa dan manusia punya selera. Dan selera manusia itu gak bisa dipaksakan, gak bisa disamakan. Bisa dibayangin gak nih, orang Sumatera biasa makan masakan pedas, pergi ke Jogja masak masakan semuanya manis, dimanisin, selera nggak kira-kira? Nggak selera. Bahkan kemudian saya punya teman-teman orang Yaman ada di Jogja. Pertama kali sampai ke Indonesia bingung mau makan apa. Makanan itu rasanya aneh semuanya. Termasuk pertama kali sampai di Indonesia, kemudian saya tunjukkan aplikasi pesan makanan. Makanan food itu, dia asal pencet aja, ini kelihatannya menarik, pencet. Oh ternyata mules dia, habis perut dia. Karena kalau orang kita itu kan nggak disebut makan kalau belum ada sambelnya. Sampai kemudian orang Arab itu kalau ngeledek saya itu, ngeledek kita orang Indonesia itu, kalau bayi baru lahir kan disunahkan ditahnik pakai kurma. Sampai mereka ngeledek, bangsa kalian di tempat ente itu bayi itu ditahnik pakai sambel ya gitu. Saking herannya lihat kita tuh makan sambel. Nah, pilih makanan di food itu, sakit perut dia. Akhirnya tak tunjukkan, oh berarti nggak cocok. Yaudah, nih tak kasih tahu, yang paling dekat coba deh masakan Padang. Begitu beli masakan Padang, wah ini baru agak masuk nih. Ya, jadi kalau kita bicara tentang masakan, selera nggak selera itu wajar. Kita bicara tentang rasa. Maka ketika anak kurang selera, maka yang harus dilakukan adalah pertama, jangan pernah mencacat masakan, mencela masakan. Kita mengatakan pada istri kita, opo iki, jarine seru asem, kurang asem gitu ya. Atau kemudian kita mengatakan, opo iki kabeh digawe manis misalnya. Jangan celah masakan sekali lagi. Hargai perasaan istri Anda. Ini yang pertama. Yang kedua, saya sepakat. Maka Anda lebih baik memasak sendiri. Nah, ini solusi. Kalau nggak cocok masakan istri, ya sudah bilang ke istri, sudah saya, aku aja yang masak, selesai. Selesai masalah? Selesai. Oke, ini suami idaman, luar biasa. Ya cocok. Tapi nggak tahu ini dicacat nggak dulu masakan istrinya. Tapi yang pasti kalau kurang selera, ya masak sendiri.
Rasulullah juga dulu membantu istrinya di dalam rumah istrinya. Karena Rasulullah SAW fi mihnati ahlihi. Dulu Rasulullah SAW senantiasa membantu istrinya. Ya, membantu pekerjaan istrinya. Faida hadaratis shalah qauma ila shalah. Jika datang waktu adzan salat, maka Rasulullah kemudian bantu pekerjaan istrinya. Jadi para suami yang ya ayyuha as-suami yang pada songong ya, ini pada enggak mau bantu pekerjaan istri di rumah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah orang yang dijamin masuk surga, Rasulullah orang yang dijamin diangkat derajatnya, Rasulullah orang yang dijamin diampuni dosa-dosanya, masih bantu pekerjaan istrinya dalam rumahnya. Lah kita ini siapa? Bukan siapa-siapa. Maka dari itu saya sepakat, karena nggak cocok, lebih baik masak sendiri. Jos. Lanjutkan ini semua 2 periode, 3 periode dan seterusnya. Baik. Kalau perlu istrinya diajarin masak. Ini loh saya kalau masak lebih baik garamnya dibanyakin, asemnya dibanyakin biar nggak dibilang kurang asem gitu ya. Nah, kemudian yang keempat pertanyaannya adalah Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak usia 10 tahun kalau tidak mau sholat boleh dipukul. Adakah tahap-tahap sebelum sampai ke tahap pukul? Kalau sudah dipukul tetap gak mau sholat, tahapan berikutnya asyra sinin, dan pukullah mereka kalau usianya sudah 10 tahun belum mau sholat juga. Artinya mungkin ada yang salah dalam tahapan-tahapan kita memerintahkan sholat kepada anak kita. Banyak di antara kita anak usia 3 tahun, 4 tahun sudah dipaksa berangkat ke masjid, paksa sholat. Mungkin ada trauma, mungkin ada satu ketakutan tersendiri di masa kecil ketika dulu dipaksa buat sholat. Subhanallah. Maka Islam subhanallah memberikan aturan kepada kita dalam mendidik anak itu ada tahapannya, gak bisa langsung loncat, gak bisa langsung ngancleng, gak bisa. Ada tahapannya. Contoh kita punya anak 5 tahun. Kita ajak sholat, nak yuk ke masjid, yuk. Berangkat ke masjid. Kalau nggak mau gimana? Kalau nggak mau ya sudah, jangan dipaksa. Kalau nggak mau jangan dipaksa. Sekali lagi jangan dipaksa. Kalau memang belum waktunya. Di usia 7 tahun kita baru diperintahkan untuk mengajarkan dia sholat. Muru auladakum bis sholat. Diperintahkan untuk sholat. Mungkin masih bolong-bolong ya wajarlah. Tapi kalau sampai 10 tahun masih belum sholat atau masih bolong-bolong baru boleh dipukul. Mungkin ada yang salah dalam tahapan-tahapan yang pernah kita lakukan. Maka bagaimana cara kita? Kalau usia 10 tahun belum mau sholat, yang pertama kita berintrospeksi diri dulu. Ya Allah, di mana letak kesalahan ini ya Allah? Mungkin salahnya ini berasal dari diri saya. Yang jahil ini, yang bodoh ini, yang dulu salah dalam memberikan perintah kepada anak saya. Kalau kita sudah merasa salah, kita tobati dosa kita. Setelah kita bertobat, maka kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha membolak-balikkan hati. Subhanallah, yang maha membolak-balikkan hati agar anak kita dibolak-balikkan hatinya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka subhanallah, ada sebuah pelajaran penting yang saya dapatkan kemarin, bahwa begitu mudahnya Allah membolak-balikkan hati seseorang jikalau Allah menghendaki. Sekali lagi, sebagai contoh, kemarin ketika bulan lalu saya menemani jamaah umrah untuk menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci. Pada waktu itu rombongan kami itu ada 2 bus. Bis pertama saya yang pimpin, bis yang kedua dipimpin oleh ustadz yang lain. Kemudian di salah satu dari jamaah bis yang kedua tadi, dia cerita ke saya, subhanallah Ustadz, saya itu sampai nangis Ustadz. Oh kenapa? Ada apa nih? Punya masalah apa antum nih? Begini Ustadz, saya di tanah air itu, situ perokok berat.
Saya 2 bungkus ini habis, Ustaz. Ketika kemudian mau berangkat ke tanah air, berangkat ke tanah suci, saya dikasih hidayah sama Allah. Hidayah untuk berhenti merokok. Maka pada saat itu kemudian saya berdoa sama Allah, ya Allah saya ingin berhenti rokok. Apa yang harus saya lakukan pada saat itu? Pada saat itu dia cerita, ketika di bandara, berapapun sisa rokok yang ada di tas saya, itu saya bakal buang itu rokok. Saya bakal buang. Betul, ketika mau terbang, dia buang itu rokok. Padahal masih banyak katanya. Kemudian bantu saya Allah, saya ingin betul-betul berhenti merokok ya Allah. Begitu minum zam-zam, gelegek, bismillah. Pada saat yang sama langsung ditanamkan dalam dirinya kebencian dengan yang namanya rokok. Gak mau lagi, udah gak mau lagi. Benci lihat orang rokok. Subhanallah, Allah Akbar. Bahwa dengan mudahnya Allah bolak-balikan hati seseorang. Dengan mudahnya Allah Subhanahu wa ta'ala membalikkan keadaan. Apalagi cuman hati anak kita. Itu begitu mudah. Loh, orang yang kecanduan rokok puluhan tahun lamanya gak bisa berhenti rokok, udah ikut terapi, cuman modal tekad aja, ya Allah aku pengen berhenti rokok. Nah pertanyaannya, siapa yang menanamkan dalam dirinya tekad untuk berhenti rokok? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang berikan itu semua. Tetapi subhanallah, hidayah itu harus diminta, hidayah itu harus dicari, hidayah itu harus diusahakan, hidayah itu harus diupayakan. Nah, termasuk juga dengan anak kita, banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berjuang agar hidayah itu sampai kepada anak kita. Bagaimanapun caranya, semoga Allah mudahkan dan berikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menunaikan kewajiban terhadap anak di mana kondisi sudah bercerai dan anak ada dalam pengasuhan salah satu orang tuanya? Maka yang bisa kita lakukan adalah, jikalau Anda seorang ayah, Anda sudah bercerai dari istri Anda dan pengasuhan anak Anda berada di bawah kendali istri Anda, maka yang harus diperhatikan adalah tidak ada yang namanya mantan anak. Mantan istri ada, tapi nggak akan pernah ada yang namanya mantan anak. Maka anak Anda itu masih punya hak atas diri Anda untuk dinafkahi. Nah, itu kewajiban yang harus Anda tunaikan. Jikalau itu dari seorang suami yang tidak mendapatkan hak pengasuhan atas anaknya, hak pengasuhan itu ada pada ibunya. Kalau kebalikannya bagaimana? Pengasuhan dipegang oleh ayahnya, ibunya nggak punya hak pengasuhan atas anaknya. Maka seorang ibu juga punya tetap kewajiban untuk memberikan hak-hak anak yang memang masih terkait dengan dirinya. Jikalau mungkin anak itu masih kecil, butuh sosok seorang ibu, bolehlah sekali-kali meminta izin kepada suaminya atau mantan suaminya untuk tetap bisa memberikan hak-hak anaknya. Ditelepon tiap hari, bisa ketemu secara offline berulang kali, beberapa waktu dan sebagainya. Subhanallah. Maka dari itulah kita semua harus terus belajar supaya kita bisa mengetahui hak-hak apa yang harus kita tunaikan, kewajiban-kewajiban apa yang masih belum bisa kita sampaikan. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kehidupan kita dari sebuah pertanyaan di hari di mana tidak bermanfaat harta-harta kita dan apa yang kita miliki, kecuali atas amal soleh yang pernah kita perbuat. Dan percayalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ad-dayan, yang maha membuat perhitungan, akan menanyakan kepada kita akan setiap keburukan yang pernah kita perbuat, dan kebaikan yang pernah kita kerjakan juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bismillah. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz wa iyyakum wa laka bimislin. Mohon nasihatnya bagi kami yang belum menikah agar terhindar dari fitnah wanita maupun fitnah dunia.
Dan mohon nasihatnya bagi kami untuk semangat dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullah khairan. Pertama, mohon nasihatnya bagi kami yang belum menikah agar terhindar dari fitnah wanita. Maka nasihat yang terbaik bagi orang belum menikah agar terbebas dari fitnah wanita adalah menikahlah. Ini paling gampang. Menikahlah, paling aman. Dan jangan pernah menunda pernikahan. Mungkin saya termasuk orang yang dulu sempat mengalami kekecewaan dalam pernikahan saya. Dulu saya menikah usia 21 tahun, istri 19 tahun. Pada saat itu ketika hari pertama menikah kami merasakan wah kecewa, gelo. Kenapa? Kenapa nggak dari dulu? Saya nggak bisa bayangkan kalau kemudian nggak bisa membayangkan betapa menyesalnya Anda yang menikah di atas usia saya ketika menikah dulu. 25 baru nikah, 27 baru menikah. Betapa kecewanya Anda pada saat itu atas diri Anda. Saya nggak tahu apakah Anda akan bisa memaafkan kesalahan Anda yang menunda-nunda pernikahan itu atau tidak. Wallahu ta'ala alam. Maka nasihatnya adalah yang belum menikah, segera menikahlah. Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda sekalian, manis tata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara sudah mampu untuk melakukan hubungan suami istri, maka falyatazawwaj, maka menikahlah. Maka pertanyaan sekarang adalah, mau nasihatnya bagi kami yang belum menikah agar terhindar dari fitnah wanita. Jika Anda termasuk orang yang sudah mampu melakukan hubungan suami istri, maka menikahlah. Ini nasihat yang paling mudah. Jika tidak mampu, belum mampu untuk menikah, mungkin masih ada halangannya. Mungkin di masyarakat Jawa masih ada budaya ya. Kalau kakak pertama belum menikah, maka kakak kedua itu pamali untuk nikah. Anak kedua pamali untuk, karena ngeloncatin anak yang pertama misalnya terbentur budaya, atau kemudian apalagi bagi seorang wanita. Yang paling berat sebenarnya wanita, karena wanita itu tidak bisa menikah kecuali dengan wali. La nikaha illa. Banyakin puasa, karena puasa itu akan menjadi tameng bagi dirinya. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, mohon nasihatnya bagi kami untuk semangat dalam menuntut ilmu. Maka untuk bisa semangat kita camkan adalah bahwa kebutuhan kita akan ilmu itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita akan makan dan minum. Karena ilmu adalah jalan keselamatan, jalan petunjuk, jalan kebaikan, jalan keberkahan. Tanpa ilmu, hidup kita nggak berkah. Tanpa ilmu, kita nggak akan selamat. Tanpa ilmu, kita nggak akan mendapatkan kebaikan. Camkan itu baik-baik dalam diri kita. Tanpa ilmu, kita nggak bisa melangkah ke surga. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Tanpa ilmu kita nggak akan bisa mendapatkan pintu-pintu kebaikan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mendapatkan ilmu, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Jadi ilmu itu jalan mendapatkan segalanya. Maka teruslah belajar menuntut ilmu, jangan pernah merasa lelah dalam menuntut ilmu. Dan sebelum kita menuntut ilmu, yang kita fokuskan adalah luruskan niat. Luruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Niat yang terbaik dalam menuntut ilmu adalah supaya Allah menghilangkan kejahilan dalam diri kita. Itu niat yang benar, menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Dan saat kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hiasi diri kita dengan adab, dengan akhlak dulu. Sampai kemudian Imam Malik pernah menyebutkan, ketika Imam Malik dalam kondisi masih kecil kayak adik-adik di luar sana, di pakaian-pakaian penuntut ilmu, ibunya Imam Malik mengatakan, idhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Pergilah engkau kepada Rabi'ah, belajarlah dari adabnya sebelum engkau belajar dari ilmunya.
Belajarlah dari akhlak Robi'ah sebelum engkau mengambil ilmunya. Karena kalau ilmu tidak disertai dengan akhlak, dengan adab, ya jadinya ilmu itu akan menjadikan orang itu menjadi orang yang minterin orang lain, yang berbahaya dengan ilmunya. Yang berbahaya bukanlah orang yang nggak punya ilmu. Orang yang paling berbahaya adalah orang yang punya ilmu tapi ilmunya tidak disertai dengan adab. Tidak ada disertai dengan yang namanya rasa perikemanusiaan. Pinter meramu suatu bom atom misalnya. Tapi karena nggak punya adab, nggak punya akhlak, nggak punya perikemanusiaan, bom atom itu kemampuan dia dalam ilmu fisika untuk bikin suatu energi-energi tertentu dijadikan sebuah bom, dan bom itu dipakai untuk mendolimi orang lain misalnya. Ini disebabkan orang yang punya ilmu tapi nggak punya adab, nggak punya akhlak. Jadi beradablah, belajar untuk menjadi orang yang punya adab, punya akhlak. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi ilmu kita. Sebagaimana kemudian pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, sejarah mencatat bahwa di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal ada ribuan orang yang hadir di sana. Dan uniknya, sebagian besar orang yang hadir pada majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal itu sebagian besar nggak nyatet. Ya kayak di sini ini nggak nyatet. Masya Allah. Di sunnah para ulama nggak nyatet ya. Ternyata mereka nggak nyatet bukan karena memang mereka itu mereka nggak nyatet disebabkan karena mereka itu sudah mengerti dan mengetahui semua hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Karena yang duduk di majelis Imam Ahmad adalah para ulama, para nubala, orang-orang yang berilmu. Tetapi mereka, sebagian dari mereka duduk di majelis Imam Ahmad bin Hanbal mengambil adab dari Imam Ahmad. Adab beliau saat berinteraksi dengan Al-Quran, adab beliau saat berinteraksi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Inilah yang kemudian kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sebuah akhlak, sebuah adab yang harus kita pelajari di dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pertanyaan selanjutnya, istri sering minta bantuan. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan kok, tahu-tahu langsung cerita. Istri sering minta bantuan atau bagi-bagi tugas Ustaz. Istri itu kerjaannya banyak, ngurus rumah, beres-beres, cuci baju, nyetrika, masak, dan lain-lain. Suami kebagian nyuci piring Ustaz. Apakah boleh Ustaz tugas nyuci piring itu dikerjakan setiap hari? Nanti apakah harga diri suami tidak turun? Wah subhanallah. Seberapa mahalkah harga diri Anda sampai Anda memikirkan harga diri tidak turun? Atau bagus Ustadz, cuci piring itu dilanjutkan terus sebagai tugas kita bantu istri? Baik saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berulang kali saya tegaskan, Rasulullah SAW ditegaskan, diceritakan oleh para istri beliau, kana fi mihnati ahlihi. Rasulullah SAW senantiasa berada dalam keadaan membantu pekerjaan istrinya. Fa idza hadaratis shalah qamu ila shalah. Kalau sudah datang waktu salat, beliau langsung tinggalkan pekerjaan itu dan bangun untuk melakukan salat. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Kana yarfa'u dalwah, ikut membantu mengangkat ember yang ada dalam rumah. Pertanyaannya, apakah hal itu mengurangi harga diri Rasulullah SAW? Kemudian diceritakan oleh Bunda Aisyah juga, wa yukhayyitu saubah, dan menembel pakaian yang bolong. Pertanyaannya, apakah itu mengurangi harga diri Rasulullah SAW? Tidak. Wa kemudian wa yuslihu na'lah, dan memperbaiki sandalnya. Bayangkan, memperbaiki dandanin sandal loh.
Apakah hal itu mengurangi harga diri Rasulullah SAW? Tidak. Justru hal itu akan semakin menambah cinta istri kepada Anda dan juga akan menjadikan Anda sebagai suami ideal. Nah, ini pembahasan ini sebenarnya butuh pembahasan tersendiri karena saya punya suatu tema tersendiri tentang suami idaman. Dan ini kalau didaurahkan juga butuh 2 hari pastinya. Bagaimana menjadi suami idaman, suami siaga. Dan ini kalau didaurahkan butuh waktu tentunya. Jadi apakah bagus jika cuci piring dilanjutkan terus? Lanjutkan terus. 2 periode, 3 periode dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, bismillah, maaf Ustadz. Berilah nasihat kepada suami yang berniat poligami. Masya Allah. Poin penting utama yang harus disiapkan supaya poligami, kita menolak syariat poligami. Karena penolakan terhadap satu syariat berarti penolakan kepada seluruh syariat. Mengingkari satu huruf saja di dalam Al-Quran berarti pengingkaran kepada semua huruf yang ada di dalam Al-Quran. Pengingkaran satu ayat saja yang ada dalam Quran sama juga dengan pengingkaran semua ayat yang sudah Allah. Ilmu tentang bagaimana mengelola cinta, mengelola rasa di antara 2 istri yang berbeda. Mohon maaf, ibaratnya sekate-kate ya. Sekasar-kasarnya begini, ngelola istri pertama aja belum becus, gimana mau nikah yang kedua? Itu aja deh. Istri yang pertama saja masih kurang-kurang, untuk nempur beras aja masih ngutang, mau nikah istri yang kedua? Mohon maaf sekate-kate ya. Ini istri kedua masih dikasih makan apa? Walaupun rezeki sudah dijamin sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semakin banyak tambah anak, tambah rezeki, apalagi tambah pabriknya. Kan kayak gitu logikanya, kan banyak kan kayak gitu kan. Pasti tambah rezeki, misalnya begitu. Tetapi mohon maaf, kita lihat kondisi kita dulu. Kalau kondisinya masih kekurangan, ya sudah, benahin dulu, mapanin dulu, baru masuk poligami yang kedua. Karena jangan sampai masalah yang pertama belum selesai, masalah yang kedua kemudian ditambah masalah lagi. Maka ini bagian dari manajemen dan tata kelola seseorang sebelum poligami. Yang pertama tadi, jangan ingkari syariat poligami. Yang kedua, poligami itu butuh ilmu. Dan yang ketiga, poligami itu wajib dilakukan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi subhanallah, ada satu kelompok orang-orang di Jogja. Saya kalau datang ke situ mesti pembahasannya ngomongnya masalah kayak gitu. Ada kelompok masyarakat tertentu atau kelompok orang-orang hidup di lingkungan tertentu misalnya. Ketika saya datang sama anak saya, salaman, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz, alhamdulillah dia. Masalah ini anak keberapa Ustaz? Anak ketiga. Dari istri keberapa Ustaz? Nah mulai ini menjurus nih, subhanallah. Ada yang pembahasannya kayak gitu. Setiap ketemu mesti ngomongnya gitu. Gak satu orang, gak 2 orang, hampir rata ngomong kayak gitu. Allahu Akbar. Sehingga terkesan ketika orang poligami itu hanya untuk gagah-gagahan. Hanya untuk gagah-gagahan. Oh keren, fulan bisa poligami, subhanallah. Ternyata kemudian kandas di tengah jalan. Apa yang salah kira-kira? Mungkin ada yang salah dengan niatnya. Ini poligami itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dilakukan karena ini dikatakan sebagai seorang yang gagah. Nih lo, aku berani poligami bukan kayak ente, kayak ayam kate. Jagone ning wanine ning kandangi dhewe gitu ya. Ya ayam kate kan kayak gitu kan. Cuma bisa ngomong aja, cuma bisa teriak-teriak aja, tapi begitu itu didekatin udah takut, ngibrit, sudah lari. Maka dari itulah butuh ilmu. Sekali lagi butuh ilmu, butuh kelurusan niat. Karena jangan sampai yang namanya poligami itu justru menambah runyam masalah rumah tangga kita. Sekali lagi butuh ilmu. Maka nasihat saya kepada suami yang mau poligami, bertakwalah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang pertama, yang kedua bekali dengan ilmu. Yang ketiga juga adalah hendaklah luruskan niat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah poligami, hendaklah berlaku dengan seadil-adilnya. Jangan sampai istri muda lebih mendapatkan haknya daripada istri tua. Hanya gara-gara ini mesin baru, ini mesin lama, ini sudah turun mesin, ini masih Grace, masih Ryan misalnya. Lalu kita lebih condong kepada yang ini. Karena ini mesin baru, mohon maaf, maka jatahnya cuma 2 hari. Karena ini mesin lama, jatahnya cuma 2 hari. Ini mesin baru, jatahnya 4 hari. Oh, nggak bisa seperti itu. Kita dituntut untuk adil pada perkara-perkara yang bisa dinilai secara kuantitatif, bisa dinominalkan. Jatah 2 hari, kalau sana jatahnya 2 hari, sini 2 hari. Kalau sana 3, sini harus 3. Kalau sini dikasih 1 juta, sama-sama anak 2, sini anak 2, sini anak 2 juga, karena dapatnya janda semua misalnya. Maka ini 1 juta, sini juga 1 juta juga. Jadi adilnya di situ. Beda kalau kemudian yang ini anaknya 6, ini anaknya cuma 1. Maka dibedakan nggak ada masalah. Karena keadilan itu bukan dari seberapa nominal ini itu bisa sama, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Nah, berlakulah adil. Maka jikalau Anda bisa menerapkan itu semua, silahkan berpoligami. Saya doakan semoga lancar, semoga berkah, dan semoga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kalau syarat itu belum ada, lebih baik lengkapi dulu syaratnya, lengkapi dulu berkasnya. Baru setelah itu, setelah persyaratannya lengkap, silahkan berpoligami. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, saya pernah mentalak istri lewat HP dan saya kirim kepada wali atau kakak kandung istri, tapi tidak ada jawaban darinya, entah dibaca atau tidak. Saya sudah tidak tahu lagi. Sekarang sudah berjalan 7 tahun kami berumah tangga dan alhamdulillah rukun. Bagaimana hukumnya Ustadz? Jadi intinya beliau pernah mentalak istrinya lewat HP. Kamu saya cerai ya say, ya beb gitu. Kemudian setelah itu nggak ada jawaban. Maka 1 dan talak 2, maka ada yang namanya masa iddah, kan tadi kita sudah sebutkan, yaitu salah satu quru', 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci. Tujuannya apa? Supaya kita bisa merujuk kembali talak yang sudah kita putuskan dan kita kembali kepada istri kita. Kembalinya bagaimana? Kembalinya dengan 2 cara. Yang pertama dengan perkataan, dengan mengatakan saya rujuk, yuk kita balikan lagi, kita baikan lagi. Itu sudah rujuk. Atau juga dengan melakukan hubungan suami istri. Itu sudah menjadi sebuah cara untuk rujuk dari kata-kata talak yang kita keluarkan. Tapi sudah jatuh talak sekali. Dan kita jaga supaya nggak sampai jatuh talak yang kedua dan sampai yang ketiga. Maka sudah berjalan 7 tahun kami berumah tangga dan alhamdulillah rukun-rukun saja. Bagaimana hukumnya? Alhamdulillah. Berarti Anda sudah rujuk dan Anda sudah tinggal memperbaiki kehidupan rumah tangga Anda supaya kalimat talak itu tidak berulang kembali. Semoga Allah mudahkan. Kemudian selanjutnya bismillah, ada pasutri yang sudah ditalak lebih dari 3 kali. Keduanya ingin menjalin kembali tali pernikahan tersebut. Apakah harus ijab kabul lagi ke penghulu atau cukup ke ustadz setempat? Kalau sudah 3 kali, maka sang mantan istri tadi harus dalam keadaan sudah menjadi janda dari suaminya yang baru. Jadi sudah ditalak 3 kali, syaratnya untuk bisa balik, sang istri tadi harus dinikahi oleh orang lain dan ditalak, maka jandanya itu baru boleh kita ambil. Dan itu harus terjadi secara
alamiah, tidak boleh disetting. Kemudian kita mengatakan kepada konco kita, tolong ya kamu nikahin mantan istri saya, tapi ingat loh, kalau kamu nikahin mantan istri saya, syaratnya nggak boleh dipegang-pegang. Habis dinikahin langsung dicerai, gitu ya, tak bayar nih 10 juta. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Sampai-sampai kemudian disebutkan hatta taduqa usyailataha. Artinya sampai seorang pria itu merasakan kenikmatan dirinya, kenikmatan wanita tadi. Artinya berhubungan intim. Dan itu nggak bisa settingan loh. Nggak bisa settingan. Jadi nggak bisa kemudian kita bilang ke pengajian kita, teman pengajian kita, kamu nikahin mantan istri saya, tolong nanti langsung cerai ya. Di hari yang sama. Ini tak kasih bayaran. Tapi nggak boleh dipegang-pegang loh, cuma macam-macam loh ya. Misalnya, nggak boleh gitu. Jadi itu syaratnya. Kalau mau rujuk kembali silahkan, tetapi syaratnya itu. Dan talak 2, apakah dengan meminta maaf sudah rujuk kembali? Ya sudah saya sampaikan tadi, sebagaimana saya sampaikan, bisa dengan 2 cara, dengan mengatakan saya rujuk, atau dengan sekedar melakukan hubungan suami istri itu sudah rujuk. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana cara terbaik istri agar seorang suami maksimal kepemimpinannya? Maka agar seorang suami bisa maksimal kepemimpinannya, maka pastikan di dalam rumah tangga itu tidak ada dualisme kepemimpinan. Itu salah satu caranya. Kapan dualisme kepemimpinan itu terjadi? Jikalau seorang istri itu berbuat nusyus, keluar dari ketaatan suaminya, tidak menganggap suaminya itu ada, menganggap suaminya lebih rendah pendapatannya, lebih sedikit gajinya, lebih merah darahnya, tidak sebiru darah dia, tidak semulia kedudukan dia. Ini yang pertama. Atau kemudian ketika seseorang berumah tangga, hendaknya orang itu sudah bisa hidup mandiri, artinya tidak hidup di PMI. Atau PMI, Pondok Mertua Indah. Kalau ada orang yang sudah menikah tetap hidup di rumah mertuanya, biasanya ada dualisme kepemimpinan. Anak kalau sampai punya anak itu mau bingung mau ngikutin omongan simbahnya atau omongan bapaknya. Hati-hati di sini. Maka kalau kita sudah menikah, kalau nggak bisa beli rumah, minimal ngontrak lah. Ngontrak rumah kecil-kecilan, gubuk kecil-kecilan. Hidup mandiri, tanpa ada ketergantungan dengan orang lain, karena kita sudah menjadi rumah tangga tersendiri. Maka betul di dalam administrasi negara kita, kalau orang sudah nikah, kakaknya itu pecah kakak. Itu sebuah isyarat bahwa sebaiknya rumahnya sudah pecah, sudah sendiri. Boleh satu rumah, tapi harus ada pembatasan. Mana dapur saya, mana dapur Anda. Mana pintu saya, mana pintu Anda. Mana otoritas saya, mana otoritas Anda. Jadi ketika ada pelanggaran otoritas, itu ikut-ikutan sini, maka kita berhak nyemprit. Atau kita nggak boleh ikut campur urusan sana, sebagaimana sana nggak boleh ikut campur urusan sini. Maka disitulah kemudian kepemimpinan seorang pria itu bisa maksimal. Salah satunya, tapi ini caranya banyak sekali. Supaya kepemimpinan seorang suami bisa maksimal, caranya banyak sekali. Dan ini butuh pembahasan tersendiri tentunya. Ada pertanyaan lagi? Ada? Masih ada? Dong atau blong? Dong atau blong? Dong insyaallah ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata, ketidakenaan hati selama kita berkumpul bersama dalam daurah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita
dan semoga kita bisa diperjumpakan kembali dalam kesempatan yang lebih baik lagi. Jikalau kita tidak bisa berjumpa di dunia, semoga kita bisa berjumpa kembali dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum jami'an.